Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus lalu lintas dan juga mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya, Febrian Ahmad. Di hari H Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Pelabuhan Merak tampak lengang meskipun tren pemudik biasanya menyeberang pada malam hari. Sementara itu, gerbang tol Jakarta Cikampek juga terpantau lancar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Konita Rahman di Pelabuhan Merak, Banten, dan Elma Rosana di gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan ke Konita terlebih dahulu. Konita, seperti apa situasi di Pelabuhan Merak, Banten saat ini? Ya, selamat malam Febrian. Kalau kita melihat situasi di Pelabuhan Merak pada malam hari ini terpantau cukup sangat lengang, tidak ada kepadatan yang signifikan, baik itu di area ruang masuk, di area masuk hingga area kantong parkir, dan sekitar 1 jam sampai 30 menit yang lalu di area kantong parkir ini sedang dilakukan muat dari kendaraan untuk masuk ke kapal untuk menyeberang ke Bakaheni. Dan kalau kita melihat memang dari hari ini, di hari ini hari H Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sejak pagi tadi sampai malam hari belum ada terjadi kepadatan hingga sampai dilakukan sistem kebijakan untuk mengurai kepadatan seperti yang dilakukan pada H-3 Lebaran, di mana itu merupakan puncak dari arus mudik pada tanggal 28 Maret 2025, di mana sebelumnya ini sempat dilakukan beberapa kebijakan seperti ada tiba bongkar berangkat, di mana ini kapal yang berangkat dari Pelabuhan Merak langsung menuju ke Bakaheni untuk menurunkan para penumpang dan langsung kembali lagi ke Merak, sehingga ini dapat memangkas waktu dan dapat mengurangi atau mengurai dari kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak. Dan memang mulai dari H-5 Lebaran ini dilakukan single ticketing system, di mana ini single ticketing system di mana keseluruhan dari dermaga reguler dan eksekutif ini menerapkan harga tiket dengan harga reguler, di mana ini dapat mengurangi kepadatan mulai dari H-5 Lebaran hingga sampai saat ini. Namun ini dengan adanya kebijakan ini, para pemudik berlomba-lomba untuk membeli tiket eksekutif karena memang dari Merak ke Bakaheni hanya memerlukan waktu yang cukup sebentar, sehingga para pemudik ini cukup hanya membayar reguler untuk mendapatkan fasilitas seperti eksekutif. Dan sempat juga dilakukan sistem ganjil genap mulai dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 30 Maret 2025 kemarin, di mana sistem ganjil genap ini berlaku mulai dari sepanjang tol Tangerang sampai Merak, di mana ini mulai dari Cikupa sampai ke exit tol Merak. Dan kebijakan lalu lintas dari ganjil genap ini terbukti dapat mengurangi kemacetan, sehingga kalau kita melihat memang untuk normalnya dari kantong parkir sampai ke kapal ini hanya memerlukan waktu 1 hingga 1,5 jam saja. Namun pada saat puncak arus mudik kemarin yang sudah saya sebutkan tadi pada tanggal 28 Maret 2025 ini sempat delay selama 8 jam, bahkan ada pemudik yang sampai menunggu 8 jam untuk masuk ke area kapal, sehingga ini dapat menyebabkan kepadatan yang begitu signifikan yang ada di Pelabuhan Merak. Demikian yang bisa saya laporkan dari Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda di studio, Febrian. Baik, dari Pelabuhan Merak, Banten, kita menuju ke Elma yang sudah berada di ruas tol Cikampek Utama. Elma, sejauh ini sudah berapa kendaraan yang menuju ke wilayah timur melalui gerbang tol Cikampek Utama? Iya, Febri dan juga pemirsa, terkait dengan jumlah kendaraan, jika kita melihat dari data Jasa Marga Trans Jawa Tol, untuk saat ini, hingga saat ini,
jumlah kendaraan yang telah menuju ke arah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini telah lebih dari 652.000 kendaraan. Atau jika kita bandingkan dengan lalu lintas biasanya telah meningkat 134,9%. Nah, untuk saat ini situasi di tempat saya melaporkan yaitu di gerbang tol Cikatama terpantau lancar, malah cenderung landai. Yang mana tadi sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow karena memang ada peningkatan dari volume kendaraan di siang hari. Namun saat ini sejak tadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, rekayasa lalu lintas telah ditutup kembali. Kontraflow tadi diberlakukan pada pukul 13.07 waktu Indonesia Barat karena adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Karena jika kita melihat dari pernyataan Kapolri bahwa masih ada 20% dari masyarakat yang belum melakukan mudik pada periode arus mudik kemarin sejak H-10 sehingga H-1 pada tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025. Nah, Febri dan juga pemirsa, untuk kontraflow tadi diberlakukan pada kilometer 47 hingga kilometer 65 dan diperpanjang dari yang sebelumnya di kilometer 55 hingga 65. Dan untuk situasi terkini memang sudah mulai lancar sehingga kontraflow telah ditutup kembali. Untuk arus baliknya sendiri, Febri dan juga pemirsa, diprediksi akan jatuh pada tanggal 3 sampai 7 April 2025. Dan tentu sudah ada strategi rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan oleh Korlantas. Salah satunya adalah pada saat kemarin Korlantas meninjau kembali untuk jalur Jakarta Cikampek 2 yang mana akan dimanfaatkan pada arus balik tepatnya ini pada tanggal 2 April 2025 dimulai pada pukul 7 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, dari Korlantas Polri ini juga menginformasikan bahwa untuk melewati gerbang tol Japek 2 ini masih belum dikenai biaya tarif tol. Dan untuk pembayaran tarif tol ini akan dikenai pada saat gerbang masuk dan juga nanti pada saat menuju ke gerbang tol keluar Sadang. Nah, kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas selanjutnya ini adalah adanya rekayasa lalu lintas one way lokal yang mana diprediksi akan mulai diberlakukan pada tanggal 3 April 2025 secara bertahap di kilometer 188 hingga kilometer 70 dan nanti secara bertahap, secara situasional apabila memang terdapat lonjakan dari volume kendaraan maka akan menjadi one way nasional. Dan tentu ada beberapa himbauan, Febri dan juga pemirsa, untuk masyarakat yang nanti hendak pulang ataupun balik ke Jakarta maupun nanti akan mudik pada arus balik. Ini untuk memperhatikan bahwa kendaraan dalam keadaan yang prima, kemudian juga untuk bisa beristirahat apabila merasakan capek di rest area yang telah disediakan. Selain itu juga memastikan bahwa tarif tol ini cukup sehingga tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Cikatama dan juga untuk tidak berhenti di bahu jalan karena takutnya nanti akan mengakibatkan kecelakaan maupun kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek. Demikian Febri yang dapat saya laporkan dari jalan gerbang tol Cikatama. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Elma Rosana atas informasi Anda dari ruas tol Jakarta Cikampek di Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Konita Rahman melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Teman-teman, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan juga balik tentunya di jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh